3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Halo Bapak dan Ibu semua, senang sekali bisa menyapa Anda hari ini. Boleh dibilang, hari ini saya bakal jadi semacam mentor atau pendamping untuk Bapak dan Ibu para pensiunan ASN yang luar biasa. Kita tahu ya, di masa purna tugas ini yang paling dicari itu kan pastinya ketenangan hati, betul kan? Tapi sayangnya belakangan ini kalau kita buka HP, wah banyak banget rumor, kabar burung, sampai prosedur digital yang lumayan bikin pusing. Nah, lewat obrolan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas informasi resmi langsung dari sumbernya. Kita luruskan semua yang simpang siur supaya hak-hak Bapak dan Ibu tetap aman. Yuk kita mulai? Biar lebih enak, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bakal memilah fakta dari fiksi. Lalu, kita bahas langkah-langkah autentikasi di aplikasi. Ketiga, gimana sih solusi kalau ada kendala teknis? Keempat, kita harus ekstra waspada sama yang namanya penipuan pensiun. Dan terakhir, kemana kita harus cari saluran bantuan resmi? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, memilah fakta dari fiksi. Waktunya kita menjernihkan kehebohan yang sering seliweran di media sosial. Jujur, saya paham banget kalau Bapak dan Ibu mungkin ngerasa bingung akhir-akhir ini. Coba deh cek grup WhatsApp atau Facebook, pasti ada aja pesan berantai soal aturan baru, dana tambahan, atau uang pesangon khusus. Tentu aja kabar kayak gini bikin kita jadi berharap kan? Sering banget loh muncul rumor kalau uang pesangon atau dana khusus bakal segera cair. Tapi faktanya, harus saya sampaikan ini cuma sebatas wacana. Sebenarnya kalau kita telusuri, wacana pesangon ini udah kedengeran dari awal tahun 2000-an loh. Ada yang ingat ini dibahas dari tahun 2005 atau pas zaman Presiden SBY di 2012? Sistem penggajian yang baru memang memotong persentase gaji ASN yang masih aktif, tapi dana itu belum tentu disiapkan buat pesangon pensiunan saat ini. Terus soal rapelan gaji juga itu sama sekali nggak berdasar ya Bapak Ibu. Nggak ada peraturan pemerintah baru yang menggantikan PP nomor 8 tahun 2024. Jadi sebelum ada ketok palu aturan resmi dari Presiden, saran saya sih jangan terlalu kita pikirin dulu. Nah, poin yang paling krusial ada di pernyataan tegas ini. Tolong diingat baik-baik ya, pemerintah tidak memiliki program bantuan pensiun khusus di luar hak-hak rutin pada tahun 2026. Titik. Jadi, informasi resmi ini benar-benar menutup semua rumor soal dana amal, pinjaman khusus, atau uang kaget dari kementerian. Intinya sederhana banget, kalau ada pesan yang menjanjikan uang di luar hak rutin bulanan Bapak dan Ibu, 100% itu hoax. Jangan dipercaya. Biar Bapak dan Ibu bisa lebih tenang dan napas lega, mending kita fokus aja ke hak resmi yang udah pasti dijamin cair lewat PT Taspen. Apa aja sih hak aslinya? Sangat jelas. Pertama, tentu saja gaji pensiun bulanan yang rutin masuk rekening. Kedua, ada tunjangan hari raya atau THR yang kalau di jadwal tahun ini udah cair di bulan Maret. Dan yang ketiga, gaji ke-13 yang disalurkan tiap awal bulan Juni. Udah, ini aja daftar pasti hak resmi Bapak Ibu. Nggak kurang, dan pastinya nggak ada tambahan misterius yang tiba-tiba masuk rekening. Lanjut ke bagian kedua, autentikasi aplikasi Taspen. Nah, di sini kita bakal belajar gimana caranya mengamankan dana bulanan Bapak dan Ibu dengan super gampang. Karena kita udah tahu hak pastinya apa aja, sekarang gimana caranya supaya uang itu cair lancar jaya tiap bulan. Disinilah proses autentikasi digital itu jadi penting banget. Coba ingat-ingat terus angka 15 ini ya. Kenapa? Karena ini batas waktu paling saklek setiap bulannya. Bapak dan Ibu wajib banget menyelesaikan autentikasi sebelum tanggal 15. Kalau sampai terlewat, pencairan dana bulanannya bisa tertunda. Ingat ya, ini bukan buat mempersulit, tapi justru buat melindungi supaya dana itu benar-benar sampai ke tangan Bapak dan Ibu sendiri. Buat sebagian orang, proses digital kayak gini mungkin kedengarannya ribet banget. Tapi tenang, kita pecah jadi 4 langkah super simple. Pertama, buka aplikasi andal by Taspen di HP Bapak Ibu. Kedua, cari terus klik tulisan autentikasi. Ketiga, ketik kata mulai. Nah, yang keempat, tinggal arahkan aja wajah Bapak Ibu ke kamera HP, terus tunggu sampai muncul centang hijau. Udah, gitu doang. Gampang banget kan? Kita nggak perlu jadi ahli teknologi kok buat ngelakuin ini. Cukup ikuti 4 langkah tadi pelan-pelan. Sering kejadian begini. Udah autentikasi, tapi kok aplikasinya masih aja ngirim notifikasi suruh autentikasi lagi. Nah, jangan panik dulu. Kalau di layar HP udah muncul centang hijau, itu tandanya Bapak Ibu udah sukses. Centang hijau berarti berhasil. Dan ingat, Bapak Ibu cuma perlu melakukan autentikasi ini 1 kali aja dalam sebulan. Misalnya nih, di bulan Juni pas ada pencairan gaji bulanan barengan sama gaji ke-13, nggak perlu repot-repot autentikasi 2 kali, cukup sekali. Jadi kalau aplikasinya terus-terusan bawel ngirim pengingat, tapi Bapak Ibu yakin udah lihat si centang hijau, abaikan aja. Tinggal duduk manis, dana Bapak Ibu udah diproses dengan aman.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, solusi kendala teknis. Kita bahas apa yang harus dilakuin kalau aplikasinya lagi ngambek alias nggak mau bekerja sama. Kita tahu lah ya, namanya juga teknologi, kadang-kadang bisa bikin senewen. Pertanyaan yang paling sering muncul tuh ini, gimana kalau centang hijaunya nggak muncul-muncul? Jujur, ini rasa frustrasi yang wajar banget dialami banyak pensiunan. Udah buka aplikasi, udah pencet mulai, kameranya nggak ngerespons. Atau aplikasinya tiba-tiba ketutup sendiri. Bikin deg-degan kan? Terus harus gimana dong? Kalau prosesnya gagal terus, jangan keburu stres. Coba ikuti 3 langkah gampang ini. Pertama, hapus dulu aplikasi Taspen-nya. Terus unduh atau download ulang dari HP Bapak Ibu. Kadang aplikasinya cuma butuh disegarkan aja. Kedua, coba lakuin lagi proses autentikasinya. Tapi pastikan Bapak Ibu ada di ruangan yang cahayanya terang ya, biar wajahnya kelihatan jelas. Nah, kalau udah dicoba tapi masih aja gagal, tenang, langsung aja ke langkah ketiga. Kunjungi kantor cabang PT Taspen terdekat. Bapak dan Ibu nggak usah pusing mikirin sendiri di rumah. Tim layanan pelanggan di sana udah jago banget dan bakal langsung bantu beresin masalahnya secara tatap muka, jadi gaji bulanan pasti tetap aman. Oke, lanjut ke bagian keempat. Waspada penipuan pensiun. Ini penting banget buat melindungi uang hasil jerih payah Bapak dan Ibu. Makin canggih teknologi, makin canggih juga nih orang jahat yang ngincir pensiunan. Uang pensiun itu kan hasil kerja keras Bapak Ibu puluhan tahun mengabdi buat negara. Jadi tolong ekstra hati-hati ya. Coba perhatikan tanda bahaya penipuan ini. Pertama, kalau tiba-tiba ada SMS atau WhatsApp dari nomor nggak dikenal ngirim tautan atau link, jangan pernah diklik. Kedua, kalau ada yang neken-neken lewat telepon, ngaku-ngaku ada dana distribusi pensiun khusus terus minta data pribadi atau PIN Bapak Ibu, tutup aja teleponnya. Itu pasti penipuan. Dan yang ketiga, nah ini yang lagi marak banget, kalau lihat ada video di medsos yang nampilin Menteri Keuangan tiba-tiba ngumumin kenaikan dana pensiun dadakan, hati-hati. Aturan mainnya gini, kalau kedengerannya terlalu muluk-muluk, biasanya itu emang tipu-tipu. Kenapa sekarang banyak banget video palsu? Karena ada teknologi yang namanya manipulasi kecerdasan buatan atau AI. Gampangnya gini, ini tuh teknologi canggih yang bisa ngakalin gambar dan suara. Jadi penipu bisa ngambil video wajah dan suara Ibu Menteri Keuangan, terus diolah pakai komputer supaya seolah-olah beliau lagi pidato bagi-bagi uang miliaran buat pensiunan. Hasilnya kelihatan asli banget. Gerak bibirnya pas, suaranya juga mirip banget. Tapi ingat ya, itu 100% palsu. Cuma karena Bapak Ibu lihat video itu di Facebook atau dikirim di grup WhatsApp, bukan berarti kejadian itu beneran ada. Terakhir, bagian kelima. Saluran bantuan resmi. Kita bahas siapa aja yang benar-benar bisa dipercaya pas Bapak Ibu lagi ragu. Di tengah banyaknya teknologi yang bisa nipu sana-sini, kita harus tahu persis kemana harus nanya. Tolong simpan baik-baik angka ini di HP atau catat di buku. 15919. Sekali lagi 15919. Atau bisa juga ke 1500919. Ini adalah nomor telepon resmi Taspen Call Center. Daripada nanya di grup obrolan yang infonya belum tentu benar, mending langsung nanya ke ahlinya. Kalau Bapak Ibu bingung soal autentikasi atau dapat telepon mencurigakan soal dana pensiun, nggak usah ragu. Langsung angkat telepon dan hubungi nomor ini. Ini adalah protokol keamanan mutlak buat kita semua. Selalu, dan saya garis bawahi ya, selalu jadikan situs web atau akun media sosial resmi PT Taspen dan Kementerian Keuangan sebagai satu-satunya pegangan. Akun resmi pemerintah itu biasanya ada tanda centang birunya. Kalau Bapak Ibu dengar ada info yang menggiurkan, tapi nggak ada pengumumannya di saluran resmi pemerintah ini, udah deh, abaikan aja. Itu berarti infonya bodong. Gak kerasa kita udah ngebahas banyak hal penting hari ini. Mulai dari bongkar rumor pesangon palsu, cara pakai aplikasi andal by Taspen, sampai ngenalin trik penipuan AI yang canggih. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak dan Ibu. Apakah Anda akan ngebiarin rumor-rumor nggak jelas di media sosial mengganggu ketenangan hati di masa pensiun ini? Atau Anda mau ambil kendali penuh dengan berpegang pada fakta dan prosedur resmi dari pemerintah? Pilihan ada di tangan Anda. Buat semua Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh pelosok negeri, tetap sehat, tetap waspada, dan pastikan selalu terhubung dengan sumber informasi yang resmi ya. Terima kasih udah nemenin saya ngobrol di penjelasan kali ini. Sampai jumpa lagi di panduan kita selanjutnya.